Selamat pagi, saya Intan Beadri, NIM 19651096, kelas 7D Akuntansi Manajerial. Saya akan mempresentasikan desentralisasi, akuntansi pertanggungjawaban, evaluasi kinerja, dan penetapan harga transfer. Penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam menilai kinerja manajer. Informasi akuntansi manajemen dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, informasi akuntansi diferensial, yang kedua, informasi akuntansi penuh, dan yang ketiga, informasi akuntansi pertanggungjawaban. Selanjutnya, akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban pada dasarnya merupakan penyusunan laporan prestasi atau kinerja manajer dalam rangka mempertanggungjawabkan baik aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah salah satu konsep dari sistem akuntansi yang dikaitkan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada di dalam sebuah organisasi. Istilah ini mengacu pada proses pelaporan kinerja manajer pusat dalam mengatur pekerjaan yang berada dalam kuasanya. Akuntansi pertanggungjawaban akan selalu dikaitkan dengan unit-unit atau bagian-bagian yang ada dalam satu organisasi atau perusahaan yang memiliki tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, aktiva, pendapatan, dan atau biaya perlu dikelompokkan menjadi 2 bagian pokok. Yang pertama, aktiva, pendapatan, dan atau biaya dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Yang kedua, aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Laporan-laporan prestasi dan atau laporan kinerja yang dibuat oleh manajer tersebut akan berisikan unsur-unsur dan komponen-komponen aktiva, pendapatan, dan atau biaya yang memang dapat dikendalikan oleh manajer yang bersangkutan. Beberapa pedoman yang dapat digunakan untuk menyatakan apakah suatu biaya dapat dibebankan kepada seorang manajer pusat pertanggungjawaban atau tidak. Antara lain, yang pertama, jika seorang manajer memiliki wewenang baik dalam perolehan maupun penggunaan barang atau jasa, maka manajer tersebut harus dibebani dengan biaya barang atau jasa tersebut. Yang kedua, jika seorang manajer tidak mempunyai wewenang baik dalam memutuskan perolehan barang atau jasa, akan tetapi dapat mempengaruhi secara signifikan atas pemakaiannya melalui tindakannya sendiri, maka manajer tersebut dapat dibebani dengan biaya yang dapat dipengaruhi tersebut. Yang ketiga, apabila manajer puncak memutuskan agar manajer tertentu menaruh perhatiannya sehingga ia dapat membantu manajer lain yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi biaya tersebut. Pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban ialah setiap unit kerja dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dilakukan atau unit organisasi yang dipimpinnya. Ada 4 jenis pusat pertanggungjawaban, yaitu yang pertama, pusat biaya atau cost center merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajer bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan maupun biaya. Dan yang keempat, pusat investasi atau investment center merupakan suatu pusat pertanggungjawaban yang manajernya bertanggung jawab terhadap pendapatan, biaya, dan investasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi biaya, pendapatan, dan aktiva yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap pusat pertanggungjawaban tertentu. Dalam penyusunan anggaran, tiap manajer dalam organisasi merencanakan biaya dan pendapatan yang bertanggung jawab di bawah koordinasi manajemen puncak. Informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masa yang telah lalu atau informasi historis akan bermanfaat yang pertama untuk penilaian atas kinerja manajer suatu pusat pertanggungjawaban tertentu, yang kedua untuk pemberian motivasi terhadap manajer suatu pusat pertanggungjawaban. Sedangkan informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berkaitan dengan masa yang akan dating bermanfaat untuk yang pertama penyusunan anggaran. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian manajemen. Informasi akuntansi pertanggungjawaban berguna dalam pengendalian manajemen karena menekankan pada hubungan antara informasi dengan
dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan. Dalam hal ini, akuntansi pertanggungjawaban penting dalam proses perencanaan dan pengendalian kegiatan organisasi karena dapat menekankan hubungan antara informasi dengan jasa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan realisasinya. Pengendalian dapat dilakukan dengan cara memberikan peran bagi manajer untuk merencanakan pendapatan atau biaya yang menjadi tanggung jawabnya, dan kemudian menyajikan informasi realisasi pendapatan dan biaya tersebut menurut manajer yang bertanggung jawab. Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan uang yang berjangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan proses penetapan peran tiap manajer dalam melaksanakan program. Dalam proses penyusunan anggaran ditetapkan siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian kegiatan untuk pencapaian tujuan perusahaan, dan ditetapkan dana sumber ekonomi yang disediakan bagi pemegang tanggung jawab tersebut untuk memungkinkan melaksanakan tanggung jawabnya. Selanjutnya, asumsi perilaku dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban dirancang berdasarkan beberapa asumsi tentang perilaku manusia. Asumsi perilaku tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan berdasarkan penyimpangan. Yang kedua, pengelolaan berdasarkan tujuan. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki organisasi. Yang keempat, manajer dan bawahannya bersedia untuk menerima tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Dan yang kelima, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama bukan kompetisi. Sistem akuntansi pertanggungjawaban memiliki 4 karakteristik pokok. Yang pertama, adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja. Dan yang ketiga, kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Yang keempat, manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Selanjutnya, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat ukur kinerja manajer. Informasi akuntansi adalah salah satu informasi terpenting bagi perusahaan. Namun, informasi akuntansi bukanlah merupakan satu-satunya informasi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Selain informasi akuntansi, perusahaan ini juga menggunakan informasi manajemen. Tujuannya adalah untuk menyajikan kepada manajer mengenai informasi yang berguna dalam mengambil keputusan. Informasi akuntansi sangat berguna, baik untuk pihak intern organisasi perusahaan maupun untuk pihak ekstern perusahaan. Baik pihak intern, informasi akuntansi sangat diperlukan untuk mengetahui hasil kerja dari para manajer. Hasil kerja tersebut dapat berupa laporan. Metode pengukuran kinerja. Metode pengukuran kinerja merupakan salah satu hal yang penting dalam proses perencanaan dan pengawasan. Melalui pengukuran, perusahaan dapat memiliki strategi dan struktur keuangannya dan menentukan phase out terhadap unit-unit bisnis yang tidak produktif. Metode pengukuran kinerja. Adapun beberapa metode yang dipergunakan. Yang pertama, analisa rasio. Yang kedua, balance scorecard. Yang ketiga, anggaran. Yang keempat, EVA atau economic value added. Yang kelima, benchmarking. Metode pengukuran kinerja. Ada 3 cara pengukuran kinerja yang biasa dilakukan. Yang pertama, pengukuran tunggal, yaitu hanya menggunakan satu ukuran saja. Yang kedua, pengukuran ganda, yaitu menggunakan lebih dari satu tolok ukur. Yang ketiga, ada pengukuran gabungan, yaitu tolok ukur yang digunakan banyak dan berbeda jenis. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata.